Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Reina Lutfi Nugroho akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelumnya kita perlu mengenal lebih dulu apa itu Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat pemerintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988, teman-teman. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penanaman Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Nah, di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan Presiden, serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu Republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Orde Baru adalah sebuah sebutan pada saat kekuasaan Presiden Soeharto, teman-teman, yang sudah memerintah kurang lebih 32 tahun. Lengsernya Pak Karno, lengsernya Soekarno ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret yang waktu itu memerintahkan Soeharto mengambil alih kekuasaan nih, seperti itu, teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan yang topik utama mengenai sistem struktur politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama ada interogasi Timur Timur. Nah, karena kekhawatiran Amerika, karena kekhawatiran akan Amerika yang kalah di Vietnam pada tahun 1976 membuat paham komunisme menyebar hingga ke Asia Tenggara, teman-teman. Nah, terutama ke Indonesia nih. Karena apa? Karena khususnya di Timur Timur, karena Timur Timur itu berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Jadi sangat besar potensinya paham-paham komunisme masuk ke Indonesia, dan itu sangat bisa dikatakan sangat dikhawatirkan paham kiri masuk Indonesia pada saat itu. Selanjutnya, adalah setelah Portugal melepaskan kekuasaan, beberapa partai Timur Timur muncul dengan tujuan berbeda-beda. Ada yang pro kemerdekaan dengan Indonesia, ada yang pro integrasi dengan Indonesia. Jadi mereka itu membentuk partai yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Setelahnya, pada 30 November 1975, berbagai partai pro-integrasi mendeklarasikan proklamasi Balibo untuk menyatakan dukungan bergabung dengan Indonesia. Nah, em, apa itu Operasi Balibo? Operasi Balibo atau Deklarasi Balibo adalah pernyataan pada 30 November 1975 oleh perwakilan rakyat Timor Portugis untuk bergabung dengan Indonesia, yang bertujuan memperkuat legitimasi Indonesia untuk menyerbu dan mencaplok wilayah tersebut. Selanjutnya, pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan Operasi Seroja untuk mengambil alih Timor Timur. Tujuan Operasi Seroja adalah, sebentar, teman-teman. Oke, tujuan utama Operasi Seroja yang sudah saya sampaikan tadi, lebih spesifikasinya adalah Operasi Seroja ini diluncurkan untuk menginvasi Timor Timur dan menggulingkan kekuasaan Partai Fretilin. Lebih tepatnya, Operasi Seroja diadakan untuk mengambil alih Timor Timur dari rezim-rezim yang masih berkuasa. Oke, ke slide selanjutnya.
Nah, interogasi Timur Timur ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia. Karena apa? Karena mereka sama-sama menolak komunisme. Namun setelah bergabung dengan Indonesia, malahan menimbulkan berbagai masalah politik, sosial, dan pelanggaran HAM, teman-teman. Isu ini kembali ramai diperbincangkan di dunia internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. Jadi setelah Timur Timur bergabung dengan Indonesia, malahan di Timur Timur sendiri terjadi berbagai masalah-masalah, teman-teman, seperti masalah politik, sosial, dan pelanggaran HAM. Nah, isu-isu pelanggaran HAM ini masih eh, menjadi perbincangan hangat saat setelah berakhirnya Perang Dingin. Selanjutnya ada dampak kebijakan dan politik masa Orde Baru. Slide selanjutnya, em, saat pemerintahan Orde Baru terciptanya stabilitas nasional dengan pendekatan keamanan yang ketat, suasana aman, kemudian pembangunannya lancar, bahkan Indonesia mencapai swasembada beras, lalu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan partisipasi pendidikan dasar, dan yang terakhir memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Jadi saat pemerintahan Orde Baru, itu berhasil, bisa dikatakan berhasil dalam berbagai bidang seperti bidang ekspor impor, lalu di bidang pertanian, di bidang eh, sosial, seperti itu teman-teman. Bahkan Indonesia waktu itu menjadi pengekspor beras nomor satu di dunia, teman-teman, kalau tidak salah. Jadi ini adalah masa, bisa dikatakan masa emasnya Orde Baru. Lalu selanjutnya ada kelemahan politik dan ekonomi. Oke teman-teman, di bidang politik, Orde Baru bersifat otoriter dan sangat terpusat. Kekuasaan besar ini berada di tangan presiden, sementara partai politik hanya berfungsi sebagai pendukung Golkar. Jadi politik Orde Baru itu bersifat otoriter, teman-teman. Jadi otoriter adalah kekuasaan yang hanya terpusat di satu daerah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan belum merata. Lalu partai-partai politiknya hanya pendukung Golkar, demokrasinya semu, praktek KKN yang marak. Lalu ada di bidang ekonomi yang menjadi kelemahan di masa Orde Baru adalah em, distribusi hasil pembangunan tidak merata, teman-teman. Walaupun pertumbuhannya tinggi, namun distribusi hasil pembangunan tidak merata. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin, kota dan desa, kesenjangan antara yang kaya dan miskin, kota dan desa semakin lebar. Ditambah korupsi yang meluas di kalangan pejabat. Lalu ini puncak, bisa dikatakan puncak em, masa-masa kejatuhan Orde Baru, teman-teman. Pelanggaran HAM dan kejatuhan Orde Baru. Jadi masa Orde Baru itu diwarnai dengan pelanggaran HAM, seperti peristiwa Malaris 1974, penembakan misterius 1983, peristiwa Tanjung Priok 1984, DOM Aceh, Santa Cruz 1991, hingga tragedi Trisakti 1998. Semua itu menjadi catatan gelap dalam sejarah Indonesia. Menjelang akhir 1997, krisis ekonomi yang menghantam Asia memperburuk keadaan Orde Baru, teman-teman. Um, Keberhasilan bangunan Orde Baru mulai runtuh karena fondasi yang rapuh, penuh ketidakadilan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela dan kesenjangan sosial, teman-teman. Bahkan saat itu mahasiswa-mahasiswa aktivis yang menyuarakan hak-hak rakyat, beberapa ada yang dibungkam, beberapa ada yang dibunuh,
dan bahkan dihilangkan hingga saat ini, teman-teman. Jadi banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di Orde Baru. Walaupun ada saatnya Orde Baru itu menjadi sebuah, bisa dikatakan maju saat awal-awal pembentukan, saat awal-awal periode Pak Harto, teman-teman. Seperti yang sudah saya singgung tadi, sebentar, seperti yang sudah saya singgung tadi di slide. Nah, oh ini teman-teman. Nah, yang di slide ini teman-teman. Pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas nasional. Ini pada saat eh, masa jayanya pemerintahan Orde Baru, teman-teman. Bisa dikatakan ada masa ada masa naik dan turunnya pada saat Orde Baru itu. Oke, mungkin sekian dari saya selaku pembawa materi sistem dan struktur politik ekonomi pada masa Orde Baru. Saya Rena Lutfi Nugroho. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada banyak penjelasan yang mungkin dari teman-teman yang bisa dikatakan belum mengerti. Nanti saya akan perbaiki lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.